Berjumpa kembali di program Bible Everyday, dan tentu saja kita akan terus mempelajari firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Mari kita sama-sama belajar di Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ini terdiri dari beberapa perikop, kisah tentang Yesus melakukan mujizat, kisah tentang Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, dan dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang. Dan kalau kita meneliti dengan baik, perikop-perikop ini menggambarkan hal yang sangat indah. Ada kebenaran penting yang kita akan pelajari bersama-sama di Matius pasal yang ke-8. Hari ini saya berbicara tentang jenis-jenis iman. Level iman tiap orang ternyata berbeda-beda. Mari kita lihat yang pertama. Perikop pertama, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Orang kusta ini datang kepada Yesus. Itu hal yang bagus, sujud menyembah kepada Dia dan berkata seperti ini, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Dari bahasanya kita tahu bahwa orang kusta ini percaya bahwa Yesus sanggup untuk mentahirkannya, sanggup untuk menyembuhkannya. Dan karena dia percaya, makanya dia datang kepada Tuhan. Tetapi lihat kalimat daripada yang diucapkan orang kusta ini, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Dia tidak meragukan kuasa Tuhan, hanya masalahnya apakah Yesus mau menyembuhkannya. Ini iman, percaya, tapi tidak yakin apakah Tuhan mau melakukannya. Kita jumpai orang Kristen ada tipikal ini, percaya Tuhan kita pembuat mujizat, Dia penyembuh, Dia bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi masalahnya, apakah Tuhan mau menghampiri aku? Apakah Tuhan mau menolong aku? Apakah Tuhan mau menyembuhkan aku? Apakah Tuhan mau memberikan jalan keluar kepadaku? Apakah ada di antara Anda yang memiliki iman jenis ini? Percaya Tuhan mampu, tapi tidak yakin Tuhan mau. Padahal di sini akhirnya Yesus juga mau menyembuhkan orang sakit kusta ini. Perikop berikutnya, ini jenis iman yang lain. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Seorang perwira punya hamba yang sakit, dan perwira ini berharap Yesus melakukan mujizat kesembuhan untuk hambanya. Dan lihat apa yang menjadi iman daripada perwira ini. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Yesus mau menyembuhkan hamba daripada si perwira ini. Tapi lihat, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ini iman yang luar biasa. Bahkan dia begitu yakinnya, sampai-sampai dia berkata, "Tidak perlu guru datang ke rumahku. Ucapkan sepatah kata saja, pasti hambaku sembuh." Dan Yesus memuji iman daripada perwira di Kapernaum ini. Padahal ini orang asing, bahasa yang sekarang cukup digarisbawahi, ini orang kafir. Tapi iman yang luar biasa kepada Tuhan, sampai-sampai Yesus harus memberi contoh kepada murid-muridnya. Belajar dari iman perwira Kapernaum ini, iman yang luar biasa besarnya. Lalu kemudian kita lihat juga sekarang tentang murid-murid Yesus sendiri. Perikop tentang angin ribut diredakan. Murid-murid ini bersama Yesus senantiasa, bertahun-tahun bersama dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus, tidur bersama Yesus, melakukan perjalanan bersama dengan Yesus, melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Namun satu kali ketika berada di dalam perahu bersama Yesus, angin taufan datang mengamuk secara hebat. Murid-murid ketakutan, bahkan berteriak-teriak kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Sampai-sampai Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya."
Ini bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Tuhan, tapi level imannya cetek. Tidak percaya bahwa Tuhan bisa menyelamatkan dari angin taufan yang sedang mengamuk itu. Mungkin ada beberapa di antara kita bertahun-tahun sudah jadi orang Kristen, berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, bahkan melayani Tuhan, kita pelayan Tuhan, atau mungkin maaf, Anda adalah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Jangan-jangan iman kita seperti iman murid-murid bersama Tuhan terus, tapi masih saja tidak percaya bahwa Tuhan kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan heras dan penuh kuasa. Lalu kemudian ada jenis iman yang lain juga. Kita lihat 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Sekarang ini menjadi sebuah diskusi yang cukup menarik. Orang kerasukan setan ini disembuhkan. Padahal kalau kita bertanya apakah dia punya iman, tentu saja orang yang sedang kerasukan setan, dia tidak punya iman, bahkan dia mungkin tidak sadar bahwa orang yang sedang dijumpai adalah Yesus, berharap Yesus melepaskan, membebaskan dari kerasukan setannya. Dia tidak tahu apa-apa, faktanya dia kerasukan setan, titik, itu aja. Tapi ketika Yesus bertemu dengan orang yang kerasukan setan ini, 2 orang kerasukan setan ini, Yesus menyembuhkannya, mengusir setan-setan itu, sehingga setan-setan itu berpindah ke kawanan babi. Ini level yang bahkan tidak punya iman sama sekali, tapi Yesus menyembuhkan. Apa yang kita bisa pelajari dari semuanya ini? Apapun levelnya, kita tahu yang pertama, Tuhan itu kasih. Tuhan bahkan bisa menyembuhkan level dimanapun iman kita hari ini, saat ini. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin 2 orang yang kerasukan setan, dia tidak punya iman, dia tidak sedang beriman kepada Yesus, tapi disembuhkan. Saya berkata, itulah kasih karunia. Tuhan Yesus itu kasih. Dia tahu level kita masing-masing. Ada yang levelnya tinggi, percayanya besar. Ada seperti yang sakit kusta, percaya tapi tidak begitu yakin. Ada juga seperti murid-murid bersama dengan Yesus, malah kurang percaya. Tapi ada juga seperti 2 orang yang kerasukan setan ini. Mungkin tidak tahu bagaimana harus percaya kepada Yesus, tapi Tuhan tolong mereka semuanya. Ini menunjukkan yang pertama, Tuhan mengasihi kita. Hal yang kedua, jangan menyombongkan iman kita. Ini bisa menjadi sebuah jebakan. Iman yang besar, percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu hal yang baik, itu harus. Tapi jangan sampai iman kita yang besar itu justru membuat kita sombong. Kita mengatakan, aku ini orang yang punya iman besar, pasti mengalami mujizat, pasti kita mengalami pertolongan. Nanti kalau tidak hati-hati, kita mendasarkan iman kita kepada rasa percaya kita, bukan percaya kepada Tuhan. Jadi hati-hati, waspadai dengan iman kita. Janganlah kita menyombongkan diri dengan iman kita. Lalu kemudian hal yang ketiga, respon kita ketika kita sudah mengalami mujizat. Belajarlah dari orang yang sakit kusta, hamba perwira di Kapernaum, lalu kemudian ibu mertua Petrus yang langsung melayani dia. Lalu kemudian murid-murid yang percaya dan berkata, siapa gerangan orang ini sehingga angin pun takluk kepadanya, dan seterusnya. Miliki respon yang benar, miliki respon yang tepat. Jangan menyombongkan diri bahwa kalau kita mengalami pertolongan berarti imanku dahsyat, imanku luar biasa. Sebaliknya tetaplah rendah hati bahwa semuanya kasih karunia Tuhan saja. Dan kita harusnya makin bertambah-tambah kasih kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita.